Oke, Sobat Nusantara, kita sudah tiba di tempat di mana pembibitan mangga terbesar ini adalah mangga udang. Ayo kita masuk, yuk. Kita masuk. Halo Sobat Nusantara di mana saja berada. Jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Owik Nelwan. Setelah sekian lama saya tidak membuat konten atau video. Terakhir saya membuat konten mangga terbesar di dunia yang di belakang saya ini. Ya, sementara berbuah dia masih umur sekitar sebulan, tapi buahnya sudah begitu. Sebulan lebih lah. Umurnya sebulan lebih tapi udah besar. Kayak gini. Jadi video yang lalu mangganya waktu itu bulan berapa saya buat. Jadi durasi waktu atau jarak waktu dia berbuah lagi sekitar 3-4 bulan dia berbuah lagi. Jadi mangga yang terbesar di dunia ini atau mangga udang, dia tidak kenal musim. Dia tidak mengenal musim. Biasanya kalau ada mangga-mangga lain dia pakai musim sesuai dengan musim kemarau dan hujan. Tapi kalau mangga ini yang ada di belakang saya ini sementara berbuah, dia tidak kenal musim. Dan dia cepat besar, ya. Oke. Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan di video saya yang sebelumnya yang judulnya mangga terbesar di dunia. Ada yang tanya bibitnya, ada yang tanya berapa harga buahnya. Jadi sini saya mau jelaskan, kalau saya mau jual buah jelas sulit ya, karena buahnya itu kan jaraknya berapa bulan baru dia berbuah. Jadi tidak rutin. Yang saya mau tawarkan kepada teman-teman semua, mendingan teman-teman seluruh Nusantara mendingan tanam pohonnya dan kalian bisa menunggunya tidak terlalu lama, dia cepat berbuah. Jadi kalau ada yang bertanya bibitnya, jadi saya punya persediaan bibit ya, bibit ini, dan bisa dikirim ke seluruh Nusantara, ke semua se-Indonesia apabila ada yang memesannya. Dan nomor yang dihubungi ada di bawah skripsi, akan saya taruh di skripsi saya di bawah, nanti kalian baca ada di situ nomor handphone yang saya akan cantumkan di deskripsinya. Oke. Untuk yang beberapa pertanyaan teman-teman yang sudah nonton konten saya sebelumnya, maafkan saya tidak bisa membalas komentar Anda. Karena saya lebih suka jawabnya dari video atau saya jawab dengan konten ini. Jadi kalian bisa memesan bibitnya. Sebentar kita akan pergi ke tempat pembibitannya. Oke, Sobat Nusantara, kita sudah tiba di tempat di mana pembibitan mangga terbesar ini adalah mangga udang. Ayo kita masuk, yuk. Kita masuk. Ya. Oke, kebetulan ada di sana ada bapak yang bikin mengembangkan apa ini ya? Pembibitan. Oke, langsung saja. Oke, asal mulanya ini biar tidak ada dusta di antara kita ya. Sekarang saya sudah di tempat pembibitan mangga udang, mangga terbesar di dunia. Yang kemarin teman-teman Nusantara sempat bertanya, adakah bibitnya atau berapa buahnya? Ya, jadi di sini tempat pembibitannya. Jadi siapa yang kemarin sempat komentar ingin membeli bibitnya, di sini ada, dan harganya saya transparan kepada semua teman-teman se-Nusantara, tidak ada dusta. Kita tanya langsung saja sama yang mengembangkan pembibitan mangga terbesar di dunia atau mangga udang, atau teman-teman bilang kemarin mangga mahathir. Nah, ya. Assalamualaikum. Oke, kita dengar ini langsung saja. Jadi langsung kita saya sampaikan sama kita semua, para pendengar dan para peminat udang. Mulanya ini mangga ini dari Malaysia. Saya bawa enterisnya pada 2007. Satu pohon saya bawa enterisnya. Nanti ke 2007 akhir baru saya kembangkan. Inilah hasilnya, inilah pembibitan yang saya bikin. Ya kemungkinan
kemungkinan bapak-bapak dan saudara sekalian minat mau apa namanya, mau nanam atau mengembangkan juga, ya silakan datang sama kami. Jadi siapa yang ada kebun Nah, siapa yang bisa ada. menanam ini. Jadi mulanya saya cerita kembali. Iya. Ini mangga ini mulanya namanya aslinya memang mangga udang. Oleh karena pada tahun 2015 saya disaksikan oleh pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Makanya mangga ini pada 2016 diganti namanya mangga Mahathir. So asal mulanya mangga ini berasal dari Malaysia. Perdana Menteri Mahathir Muhammad kan Perdana Menteri Malaysia kan, makanya mungkin begitulah pemerintah menggantikan namanya. Benar. Jadi mangga Mahathir, padahal nama sesungguhnya mangga udang. Udang. Ya, sebab buahnya kan kayak udang kan. Iya. Ya, itulah namanya, nama aslinya dari Malaysia itu. Jadi saya bawa pada tahun 2007. Mirip udang, mirip lantas udang, besar atas sekali. besar, dan bobot yang paling besarnya itu memang mencapai 3,8 3,8 kilo. Berarti kalau tanah bagus, Tanah bagus. dia bisa lebih Ya, besar. dia bisa sampai 4 Iya. kilo ya. Itu tergantung daripada ini apa, cara memeliharanya, cara apa namanya, memelihara buahnya kan, Merawat. itu. Nah, jadi inilah sehingga pada beberapa tahun kemudian, ya inilah saya kembangkan ini untuk memperkenalkan semua saudara-saudara semua, bapak-bapak semua, siapa yang berminat datang sama kami di sini. Kemudian teman-teman, ini yang kebanyakan kan sudah jelas tadi dijelaskan, ada yang bilang mangga Mahathir, tapi aslinya memang mangga udang. Mangga udang. Ya. 2015 oleh pemerintah provinsi menggantikan namanya ini. Iya. Menjadi mangga Mahathir. Iya. Benar. Kemudian dia ini cepat berbuah ya Pak Haji? Dia pembuahannya itu tidak ada, jarang mencapai 2 tahun. Iya. 1 tahun lebih saja sudah mulai mengeluarkan buah. Kemudian dia setelah sudah berbuah, jarak-jarak dia tidak kenal musim ini. Tidak kenal musim, buah Iya. terus. Biasanya 3 bulan, 4 bulan berbuah lagi. Cuman buah banyak memang pada musimnya, tapi di antaranya itu tidak pernah kosong. Benar. Adalah 100-200 biji kalau kita tanam beberapa banyak. Kalau satu pohon adalah 2-3 biji, tidak pernah kosong. Iya. Sampai berbuah kembali yang musimnya. Pasti. Itu. Iya, karena saya ada di rumah itu, punya buah saya di terus. rumah, wah, memang cuman jarak 2-3 bulan sudah berbuah. Lantas besar-besar. Jadi siapa yang berminat silakan hubungi. Jadi dia ini kami, kalau ya. ditanam paling bagus di tanah yang lembab atau yang kering? Pak Haji? Sebenarnya contohnya kan Palu, mungkin semua bapak-bapak kenal Palu kan, tanah tandus. Tapi nyatanya di Tondo sana kan, kampus Untat bagus betul pertumbuhannya, padahal itu tanah tandus. Tandus ya, kering. Kita semua tahu di Tondo sana kan, Iya, tanah kering. tanah kering itu. Itu jadi pertumbuhan di sana sangat bagus. Ya. Oke. Di pinggir laut pun juga Bisa. Berarti cocok betul. mangga ini sembarang. Sembarang. Karena di rumah saya di tempat yang lembab loh itu. Iya. Banyak airnya, bagus juga. Ternyata mangga ini tidak kenal tanah, sembarang tanah lah dia. Dan dia tidak kenal musim. Tetap berbuah. Ada terus. Oke, jadi semua teman-teman senusantara sudah dengar dengan jelas tadi. Jadi tidak perlu diragukan lagi untuk menanam mangga ini. Jangan ragu bapak-bapak sekalian. Jangan ragu. Ini Karena jelas ini. Di sudah- sinilah induknya. Seluruh Indonesia Timur, Indonesia Timur. Iya, ini. Setahu saya semua memesan di sini, sampai ke Papua sudah memesan di sini. Iya. Iya, 1-2 pohon sudah memesan. Ke Manado, ke Pengiriman ya. Ya, pengiriman. Ke Pengiriman. Ternate sudah terkirim, ke Kalimantan, ke Balikpapan, Samarinda sudah terkirim semua beberapa pohon ke sana. Yang pasti di sana banyak keluarga mengatakan bahwa di Kalimantan belum ada, di Irian belum ada, di Papua belum ada, di Manado belum ada, di mana-mana Indonesia Timur kesimpulannya. Hanya di sini lah pusatnya. Oke, jadi teman-teman nanti saya akan taruh di deskripsi di bawah channel ini. Nanti teman-teman bisa dengan mudah untuk memesan bibit ini. Ya, kami jamin pengirimannya aman. Di packing bagus ya. supaya tiba di tempat tujuan si pemesan dengan baik dan Anda bisa memesan, dan Anda tidak perlu ragu untuk takut beberapa hari pengiriman mungkin di luar Sulawesi, karena ini ada di Sulawesi Tengah. Mungkin ada yang dari Jawa, dari Papua, mungkin 5 atau 4 hari sampai tapi tidak perlu ragu, ini tidak akan mati. Dan kalian tidak perlu memesan buah, kalian langsung menanamnya, kalian bisa menikmati langsung, kalian punya. Mungkin juga bisa mereka jual ya, bisa menghasilkan juga ini Pak Haji ya. Oh iya, jelas. Iya. Jelas sekali. Jadi di sini sudah jelas
tidak ada kebohongan. Tidak ada kebohongan. Tidak ada. Insya Allah dijamin. Ya, Dijamin. oke. Ya. Buat teman-teman yang kemarin sudah bertanya tentang bibit, sekarang sudah jelas dijelaskan oleh Pak Haji. Tinggal kalian untuk memesan. Nanti ada nomor handphone yang bisa kalian hubungi. Juga saya akan bisa beri kemudahan untuk pengiriman. Di sini ada JNT, ada JNE, ada si cepat. Di daerah saya ada semua. Kalau saya Pak Haji, kemarin saya buka mangga itu, saya tidak makan terlalu masak. Saya suka yang apa ya, jangan sampai lembek gitu. Lembek. Yang masih orang bilang di sini, di kampung sini bilang masak biji. Mengkal-mengkal tapi memang ini mangga, pemetikan buahnya jangan masak di pohon. Jangan masih di pohon. Iya. Kemudian satu lagi, pembuahannya nanti jangan dipangkas pada cabang pertama. Jangan Sebab dia berbuah pertama itu di mana cabang pertama juga. Itu di situlah buah. Jadi jangan dipangkas, biar dia sampai usia puluhan tahun baru boleh dipangkas di bawahnya. Berarti teman-teman jangan dipangkas. Jangan dipangkas. Di mana buah pertama Ya, dia. itu hanya di mana cabang pertama. Cabang itulah pertama. tempat pembuahan pertama. Cabang pertama di mana dia berbuah, jangan dipangkas. Jangan dipangkas. Ya, ingat itu. Nah, Ya, kita sudah dengar sama-sama. Oke. Teman-teman di rumah jangan lupa di subscribe channel ini karena ini sangat bermanfaat. Oke, setelah terima kasih buat Pak Haji yang sudah dengan senang hati menerima kita di sini. Ada juga durian, saya lihat ini Pak Haji. Ada Mosangking. Ini Pak Haji bilang durian juga dari Malaysia. dari Malaysia. Aslinya dari Malaysia, Mosangking ya. Musangking. Tapi nantilah itulah. Ya, Mosang. Nanti ada itu. Kita masih bahas tentang Ya, mangga. mangga ya. Mangga udang atau mangga mahathir yang kalian bilang itu ya. Iya. Terima kasih Pak Haji. Ya, terima kasih ya. Semoga pembibitannya ke depan tambah sukses. Iya, teman-teman. Amin. Oke, teman-teman, sampai jumpa.